kita. Bahkan kalau di Fakultas Industri Kreatif kita punya maskot namanya Kevin ya, kucing yang sering pakai baju ya. Dia kadang jadi satpam, dia kadang jadi dosen gitu maksudnya. Bukan jadi dosen, dia maksudnya jadi Civitas Akademika gitu ya. Dia pakai batik kalau hari Rabu gitu ya. Kita hari Rabu suka ada acara namanya Rabu Nusantara gitu ya. Jadi banyak hal yang menarik lah di sini di Tell You tuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini kesempatan saya sih untuk bisa ikut di acara Kenal Tell You ya, untuk memperkenalkan prodi seni rupa gitu ya. Nah, kebetulan tema hari ini terkait dunia intermedia visual art gitu ya. Jadi di dalamnya nanti akan ada film, ada fotografi, lukis, dan juga intermedia sendiri sebetulnya ya. Nah, sebelum masuk itu kita lihat dulu, sebetulnya tadi di video juga sudah ada, cuman kita sekilas dulu sejarahnya gitu ya. Jadi sebetulnya prodi seni rupa itu udah sejak tahun 1996 gitu ya. Jadi waktu itu masih di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia di Bandung gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2013 tuh bergabung dengan Telkom gitu ya, menjadi Fakultas Industri Kreatif. Nah, sekarang gitu ya di Universitas Telkom ini gitu ya. Dan saya pun memang waktu sarjana kuliah di sini gitu ya, di Sekolah Tinggi Seni Rupa yang sekarang akhirnya bergabung menjadi Universitas Telkom gitu ya. Kemudian di sini gitu ya, ini kelihatan gedungnya gitu ya. Dulu gedungnya itu alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin tahu gitu ya, ada satu perempatan gitu, ada stopan yang viral gitu ya. Nah, itu tuh deket kampus saya waktu itu gitu ya. Jadi lama banget itu ya stopannya di situ. Nah, di sebelah kanannya itu ada kampus ini gitu ya. Stisi Telkom gitu. Kemudian sekarang karena jadi satu institusi semua di Universitas Telkom bergabung di area Bandung Teknoplek gitu ya. Yang sebelah kanan ini sekarang cukup megah gitu ya, dengan gedung 5 lantai ini gitu ya. Nah, di sini juga ada prodi-prodi lain juga, termasuk salah satunya adalah prodi seni rupa. Tadi fasilitasnya udah bisa dilihat gitu ya, di dalamnya ada fasilitas untuk laboratorium lukis, ada videografi, ada lab musiknya juga gitu ya, bahkan ada fasilitas-fasilitas lain yang memang cukup menunjang untuk teman-teman nanti berkuliah di sini gitu ya. Nah, alhamdulillahnya nih di prodi seni rupa ini mendapatkan akreditasi unggul di tahun 2021 gitu ya. Jadi waktu itu di tahun 2021 ini satu-satunya mungkin yang pertama gitu ya, prodi seni rupa yang memang terakreditasi unggul. Nah, sekarang di 2023 ini sudah banyak yang menyusul gitu ya. Nah, jadi akreditasi unggul ini yang paling tinggi nih teman-teman semua. Jadi kalau dulu itu akreditasi A gitu ya. Nah, sekarang itu akreditasi A itu menjadi akreditasi unggul gitu ya, seperti itu. Jadi ini yang tertinggi gitu ya. Bahkan prodi seni rupa ini pun juga sudah terakreditasi internasional teman-teman. Jadi selain nasional gitu ya, nasional pun tertinggi, dan kita pun juga dapat akreditasi internasional. Bahkan kita mendapatkan akreditasi internasionalnya pun yang paling tingginya juga ya. Jadi akreditasinya yang memang paling excellence gitu ya. Jadi tidak hanya fasilitas, penyelenggaraan program studi, penyelenggaraan fakultas, bahkan juga fasilitas-fasilitasnya gitu ya. Baik itu fasilitas sarana prasarana yang memang mendukung untuk perkuliahan, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu ya. Tadi seperti dilatih video gitu ya, ada asrama, ada sarana kesehatan, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Bahkan di gedung fakultas pun juga disediakan untuk teman-teman yang memang memiliki disabilitas gitu ya. Untuk kursi roda kami sediakan untuk bisa teman-teman yang memang disabilitas bisa tetap ikut berkuliah di sini gitu, seperti itu. Tapi disabilitasnya juga memang terbatas ya, memang yang masih ada kemampuan untuk melihat warna, menggambar, dan sebagainya, seperti itu gitu ya. Nah, untuk ini juga tadi sudah dilihat di video gitu ya. Nah, kalau visinya sendiri memang
kita stakeholdernya jelas gitu ya, dari Telkom Indonesia, kemudian turun ke Yayasan Pendidikan Telkom, terus kemudian akhirnya ke Universitas Telkom dan turun ke prodi gitu ya. Nah, sesuai dengan stakeholdernya memang yang notabene adalah pengembang dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, disitulah memang akhirnya prodi ini pun menjadi prodi yang memang menghasilkan lulusannya itu profesional gitu ya, mandiri, kreatif, dan juga berdaya saing di pengembangan industri kreatif, teknologi informasi komunikasi, dan juga budaya Nusantara. Nah, ini yang menarik, budaya Nusantara merupakan satu poin yang memang dikembangkan oleh industri kreatif atau Fakultas Industri Kreatif di Universitas Telkom ini gitu ya. Makanya dosen-dosennya juga beberapa sedang kuliah nih ya, termasuk saya juga, ada yang memang kuliahnya kebetulan saya dapat kesempatan kuliah di ISI Denpasar gitu ya, memang budayanya sangat kental banget. Dan juga ada teman-teman yang memang dosen yang lain yang kuliah di ISI Surakarta gitu ya, di Solo, yang memang kampus-kampusnya memang daerah-daerahnya itu yang memang pengembangan budayanya itu cukup tinggi gitu ya, yang memang bagaimana budaya tradisinya gitu dengan budaya Nusantaranya. Akhirnya yang itu nantinya dosen-dosen yang memang berkuliah itu pastinya akan memperkuat bagaimana landasan tentang budaya Nusantara itu gitu ya. Bahkan kita pun menargetkan di 2038 ya, prodi ini menjadi prodi unggulan gitu ya di bidang teknologi informasi yang memang berlandaskan budaya Nusantara itu tadi gitu ya. Nah, misinya pasti terkait tentang tridharma pendidikan gitu ya. Di situ di dalamnya ada pendidikan, ada penelitian, ada juga pengabdian masyarakat gitu ya. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana itu tadi teknologi informasi komunikasi itu diimplementasikan dalam karyanya gitu ya. Terutama karya seni rupa, di dalamnya yang juga ada unsur budaya Nusantara yang menjadi titik tolak sebagai profesional di dalam bidang seni rupa itu tadi gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan lulus nih nanti pakai toganya seperti ini nih ya. Nah, nanti kalau Fakultas Industri Kreatif nih, kebetulan saya dapat gambarnya tuh yang Fakultas Industri Kreatif gitu ya. Nanti warnanya itu orange gitu ya. Nah, kalau S1 tuh nanti ini kebetulan garisnya nggak kelihatan gitu ya. Di tangan kanannya itu ada garis 1 gitu ya. Itu berarti sarjana tuh. Ada sarjana seni, ada sarjana desain gitu ya. Dan juga ada magister desain. Nah, jadi di Fakultas Industri Kreatif ini sudah ada tidak hanya sarjana tetapi juga ada magister ataupun S2-nya gitu ya. Nah, profil lulusannya gitu ya, kita dapetin tuh nggak pasti juga dapat masukan nih dari stakeholder, pasti dari Telkom Indonesia, pasti ya dari Telkomsel, dari industri-industri juga yang memang dekat dengan dekat dengan bidang ilmu dari seni rupa, tentu saja gitu ya, terutama di bagian di bidang intermedia gitu ya. Kami waktu itu juga sudah mengadakan gitu ya forum group discussion gitu ya, FGD itu forum group discussion dengan industri, dengan dengan museum gitu ya, dengan galeri juga, dan dengan bidang-bidang lainnya yang memang akhirnya kita bisa merumuskan sih bagaimana sih profil lulusan yang memang kita bisa rumuskan untuk bisa nanti bergerak di bidang industri kreatifnya di prodi seni rupa gitu ya, terutama untuk yang intermedia ini. Akhirnya dari forum group discussion itu bisa kita lihat nih, jadi tidak hanya seniman, bisa juga menjadi seorang ahli teori seni gitu ya. Terus bisa juga bergerak menjadi seorang wirausahawan seni gitu ya. Di sini juga art manager atau creative planner gitu ya. Kalau di Fakultas Industri Kreatif tuh bilangnya creative planner, jadi entrepreneur kreatif gitu ya. Bahkan menjadi seorang mediator seni gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk profil lulusannya sendiri gitu ya, jadi ada sekitar 5 bidang gitu ya, memang nantinya teman-teman tuh bisa kalau misalkan berkuliah di prodi seni rupa tuh bisa menjadi seorang seniman gitu ya, dimana seniman di sini juga yang memang bisa membuat sebuah konsep karya gitu ya, dan bisa mendeskripsikan karya gitu ya. Nah, di sini di bagian kanannya ada WREP gitu ya. WREP itu adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang dibikin internal di dalam kampus Universitas Telkom nih. Jadi pemerintah kan juga membuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, di dalam internal kampus pun kita bikin namanya WREP gitu ya. Nah, untuk seniman ini bisa nanti memilih WREP internship, di dalamnya nanti teman-teman tuh bisa magang gitu ya. Bisa magang dengan seniman-seniman terkenal gitu ya. Seniman-seniman hebat yang nantinya bisa ikut program WREP. Teman-teman tinggal selama 1 semester tuh bisa di industri aja. Nah, nanti nilai-nilainya itu akan dikonversikan ke dalam nilai mata kuliah yang memang sudah disiapkan di dalam program tersebut gitu ya.
Terus kemudian juga bisa menjadi seorang pakar kajian seni nih. Nah, kajian seni itu buat teman-teman yang senang baca gitu ya, senang meneliti gitu ya. Nah, nanti kemampuan aplikasi penelitiannya itu bisa juga nanti ikut di dalam program magang riset. Nah, biasanya kalau magang riset itu bareng sama dosen. Nah, nantinya dosen kalau misalkan neliti, teman-teman bisa ikut selama 6 bulan itu penelitian bersama dosen gitu ya. Terus kemudian bidang yang ketiga juga manajemen bisnis seni gitu ya. Bagaimana nanti teman-teman tuh mengorganisir gitu ya kegiatan seni rupa. Bisa nantinya itu bergerak di bidang web entrepreneurial juga gitu atau yang disebut tadi creative planner itu tadi. Jadi manajemen dan bisnis seni ini bisa aja nantinya bikin satu aplikasi, bisa juga bikin satu startup bisnis yang berbasis seni rupa. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ada mediator seni, di mana di dalamnya itu teman-teman tuh jadi public kayak ya yang nanti bergerak di bidang seni juga, nantinya jadi mediator seni. Bisa nanti keterkaitannya dengan museum, dengan galeri gitu ya. Kalau misalkan ini nanti teman-teman bisa aja nanti bikin satu galeri seni gitu ya. Seperti itu untuk sebelum nantinya akhirnya menjadi seorang seniman gitu ya. Dan menjalankan bisnis seni gitu melalui galeri tersebut. Nah, yang terakhir ini salah satu yang memang bidang yang saya ambil nih ya. Meskipun di awalnya juga saya mengambil di sebagai apa namanya bisnis di karya seni gitu ya. Dulu saya bilang di bidang desain grafis, terus kemudian juga ambil ini juga gitu ya, visualisasi di web dan lain sebagainya sampai akhirnya memutuskan di tahun 2012 kemarin tuh menjadi seorang pendidik gitu ya, menjadi seorang dosen. Nah, di sini pun teman-teman bisa gitu ya untuk menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang pendidik gitu ya, menjadi seorang dosen gitu. Tetapi syaratnya untuk dosen itu harus ambil dulu S2 dan juga kalau sekarang tuh dosen harus S3 gitu. Makanya saya ambil lagi studi lanjut gitu seperti itu. Nah, itu untuk profil lulusannya. Nah, untuk gambarannya nih, kuliahnya ngapain aja sih sebenarnya selama 8 semester gitu ya. Nah, 8 semester ini teman-teman nanti akan tadi kalau misalkan lihat di video ya, ada dosen yang memang ditugaskan sebagai dosen koordinator mata kuliah dasar. Nah, mata kuliah dasar itu nanti di semester 1 dan 2. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, saya itu pengen masuk seni rupa, saya berminat di film dan fotografi, tapi saya nggak bisa gambar. Nah, jangan khawatir. Nanti di semester 1 dan 2, teman-teman akan belajar bagaimana menggambar ya. Karena meskipun yang udah jago sekalipun juga tetap harus belajar basic lagi nih ya. Nah, biasanya nih yang memang udah jago gambar, biasanya ambil peminatannya itu lukis gitu ya. Yang memang udah punya skill menggambar luar biasa, biasanya ambilnya lukis. Nah, buat teman-teman yang memang minat gitu ke seni rupa tapi memang kurang bisa, nanti bisa ambil peminatan-peminatan yang lain gitu ya. Nah, jadi di semester 1 dan 2 ini untuk tingkat dasar nih. Jadi semua diajari lagi bagaimana cara menggambar, baik menggambar dasar ataupun juga menggambar konstruktif gitu ya, menggambar yang menggunakan penggaris gitu ya, menggambar ilustrasi dan sebagainya gitu. Dan nanti di semester 3 tuh teman-teman nanti akan mulai masuk ke peminatan gitu ya. Nah, ini sebagai info dulu gitu ya. Jadi nanti ada mata kuliah wajib prodi. Nah, disingkatannya itu MKWP. Nah, itu semester 1 sampai semester 5 yang totalnya itu adalah besarannya itu sebesar 100 SKS. Nah, SKS itu sistem kredit semester gitu ya. Jadi besaran kreditnya itu sekitaran 100 kredit. Nah, itu ditempuh selama 5 semester. Nah, setelah 5 semester, di semester 6 itu teman-teman tuh boleh ambil jalur MBKM nih ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini Prodi sudah menyiapkan yang namanya mata kuliah Merdeka Belajar gitu. Dan juga mata kuliah wajib kurikulum, wajib universitas, dan juga mata kuliah pilihan Prodi. Nah, di sini juga bisa mengambil ini ya, magang bersertifikasi, terus kemudian juga kuliah kerja nyata ya, KKN tematik gitu ya, ataupun juga work ready program yang memang menjadi program internalnya dari Telkom University gitu ya. Nah, program-program yang di luar pun bisa, bahkan ada yang sudah ambil pertukaran mahasiswa ya. Waktu itu Kak Rizkia, nah ya, Kak Rizkia ini salah satu yang memang terbaik gitu ya, mahasiswa di seni rupa. Dia dapat penghargaan gitu ya, pertukaran mahasiswa, dan dia bisa berkuliah selama 1 semester di Dublin. Coba ya, keren ya. Jadi buat teman-teman yang memang jago bahasa Inggrisnya, jago ngedesain, jago menggambarnya gitu ya, jago nanti di karya seni rupanya, nanti bisa nih ikutan namanya itu ya, program
pertukaran mahasiswa itu gitu ya. Seperti itu. Nah, itu nanti dapat ongkos nih ya, dapat uang jajan di sananya, living cost, terus kemudian juga berkuliah di sana. Nah, nanti balik ke sini, balik ke Indonesia, nanti mata kuliah yang selama kuliah di Dublin itu dikonversi gitu ya. Nah, sekarang ada 3 mahasiswa yang sedang mengikuti seleksi ya. Semoga nanti 3-tiganya lolos nih ya untuk program pertukaran mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, itu terkait apa namanya tahapan-tahapannya gitu ya. Di sini bisa dilihat tadi ada dasar, aplikasi, aplikatif gitu ya. Terus kemudian implementasi dan juga inovasi ataupun profesional. Nah, jadi selama 4 tahun ini teman-teman nanti akan mengejar sebanyak 144 SKS untuk bisa bergelar sarjana seni gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau kami menawarkan sebetulnya ada program 3,5 tahun gitu ya. Jadi teman-teman bisa lulus 7 semester dan semester 8 itu bisa lanjut ke S2 gitu ya, namanya fast track gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nih buat teman-teman yang memang pengen lulus 7 semester pun kami akan provide itu gitu ya. Dengan programnya tetapi tidak bisa ambil mata kuliah tugas akhir, tidak mengambil karya tugas akhir, tetapi mengambil kajian. Nah, khusus yang kajian itu bisa menyelesaikan 7 semester. Kajian ini bisa disebut dengan skripsi gitu ya. Nah, ini gambarannya gitu ya. Jadi saya ambil lagi dari awal lagi. Jadi semester 1 dan 2 itu dasar. Nah, teman-teman nanti akan masuk ke namanya studio gitu ya. Studio di sini itu kelas, sebetulnya kelas yang memang teman-teman bisa pilih. Ada fotografi dan film, ada lukis, ada intermedia, dan juga ada kajian gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada 3 studio dan juga 3 mata kuliah karya seni rupa gitu ya. 2 mata kuliah karya seni rupa. Nah, jadi nantinya ini ada jumlah SKS-nya juga gitu ya, dari tiap-tiap tahapannya gitu ya, ada yang 20, ada juga 19 SKS. Nah, yang 6 SKS-nya itu adalah itu skripsi ataupun tugas akhir. Nah, tadi saya bilang yang 3,5 tahun itu, nah skripsinya, jadi teman-teman yang memang udah sering ambilnya full ya, full semua gitu, nggak ada yang tidak lulus gitu ya di semester sebelumnya. Bahkan bisa teman-teman ambil sampai 24 SKS. Jadi nih misalkan di semester 3 teman-teman itu bisa ambil yang semester 5 di semester 3. Jadi 4 SKS-nya itu udah diambil nih. Jadi 24 SKS di semester 3. Makanya nanti di semester 7 itu bahkan hanya tinggal sisa sedikit nih. Tinggal sisa tugas akhir dan juga mata kuliah pendukung lainnya gitu ya. Nah, akhirnya bisa ambil 3,5 tahun gitu ya. Nah, itu 3,5 tahun itu mau lanjut lagi S2 di Magister Desain boleh. Jadi di semester 8-nya nanti berkuliah di S2 di sini di Fakultas Industri Kreatif dengan namanya jalur fast track gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk gambarannya gitu ya, kuliah di seni rupa gitu ya. Nah, sekarang apa saja sih yang memang dipelajari gitu ya. Jadi di dalamnya pasti belajar tentang estetika tuh ya, belajar tentang filsafat seni itu pasti gitu ya. Karena basic dari seni itu adalah estetika gitu ya. Ada juga seni dan juga humaniora, itu tadi juga di video sudah dijelaskan gitu ya. Nah, apa kaitannya sih? Kenapa bisa muncul intermedia nih? Kenapa seni rupanya itu ada intermedia? Nah, itu tuh bagian dari seni rupa modern, teman-teman. Jadi, bagaimana internet, digital gitu ya, itu tuh akhirnya masuk ke dalam seni. Nah, akhirnya kita menangkap peluang itu. Nah, akhirnya memunculkanlah yang namanya intermedia visual art. Nah, kenapa yang menjadi keistimewaan dari seni rupanya Telkom University? Muncullah yang namanya intermedia visual art itu tadi, di mana di dalamnya teman-teman tuh bisa mencipta seni ataupun mengkaji seni. Nah, ini yang menjadi keistimewaan lainnya nih ya. Ada film dan fotografi atau kita sebutnya FFM gitu ya. Terus kemudian juga ada intermedia ataupun disingkatnya dengan kelas INM gitu ya. Terus kemudian ada lukis nih. Nah, lukis ini disingkatnya dengan LKS gitu ya, seperti itu. Dan untuk kajian nih, biasanya teman-teman kajian tuh ambil tuh studionya di studio di seni rupa 4 biasanya baru ambil kajian gitu ya. Karena biasanya di awal-awal tuh masih pengen berkarya dulu nih. Biasanya ambil seni rupa 1-nya tuh karya sampai seni rupa 3-nya karya, tapi di seni rupa 4 biasanya sih berdiskusi dengan dosen wali, sepertinya saya lebih berminat untuk mengkaji gitu ya. Nah, itu bisa setelah mendapat mata kuliah seminar, biasanya mata kuliah seminar, mata kuliah metodologi gitu ya. Nah, metodologi penelitian, nah biasanya pindah ke kajian gitu, seperti itu. Tidak masalah, kita akan provide kelasnya, jadi nanti
kelasnya bisa aja nanti ambil kelas kajian yang nanti muaranya itu ke skripsi kalau untuk kajian. Nah, kalau untuk yang pengkaryaan nantinya itu menjadi tugas akhir atau karya gitu, seperti itu. Nah, ini beberapa karya studionya. Nah, ini karya studio seni rupa FFM nih ya. Nah, selain bikin gambar bergerak, bikin juga gambar statik yang memang menggunakan fotografi gitu ya. Ini salah satu beberapa karyanya gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa FFM gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi menggunakan fotografi gitu seperti itu. Nah, ini karya lukis nih, mahasiswa lukis gitu ya. Nah, medianya biasanya tidak hanya kanvas ya, yang memang kita tahu kalau lukis itu kanvas. Tidak. Sekarang itu dengan era digital ini kita bisa melukis di media apapun gitu ya. Nanti makin tinggi studionya makin mengenal berbagai media gitu, bahkan memadukan media seperti itu. Nah, ini karya-karya yang memang ini gitu ya. Nah, ini FFM juga nih. Karyanya Sarah ini sudah sering banget dipamerkan gitu ya. Terus kemudian juga ini ada karya animasi nih. Ini ada link YouTube-nya gitu teman-teman, ataupun coba searching gitu ya judulnya video animasi buatan Fatwa Amin Rais ini berjudul Harmoni Hitam dan Putih. Ini alumni yang memang sekarang sudah alumni, bisa dilihat video animasinya gitu ya. Terus kemudian ini ada karya-karya dua dimensi gitu ya. Dari biasanya ini peminatan lukis gitu ya karya-karyanya. Nah, ini juga ada beberapa karya yang memang bisa dilihat gitu ya. Karya-karya mahasiswa lainnya nih, ada link YouTube-nya gitu ya, nanti bisa dilihat seperti itu. Nah, ini juara mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi nih ya. Tuh, betul kan tadi gitu ya, tidak hanya jago melukis, tidak hanya jago menggambar gitu, tapi juga jago bernyanyi gitu ya. Bahkan ada yang ikutan Indonesian Next gitu ya. Ini Next ini tuh Best Talent gitu ya. Nah, ini Roy, kalau saya Roy Krishna ini ikut perlombaan di Telkomsel waktu itu dan menjadi 32 besar. Bahkan masuk 10 besar kalau nggak salah. Dan menjadi yang terbaik gitu ya di kandidat yang ada dari Fakultas Industri Kreatif dari Universitas Telkom gitu yang memang lolos, yang cukup ketat nih persaingannya waktu itu di acara Telkomsel ini gitu, seperti itu. Terus kemudian juga ini yang memang sekarang menjadi seniman gitu ya, Ronaldo Luis Nazario ini, dan karyanya itu dipamerkan di Galeri Nasional gitu ya. Terus kemudian juga ada Ricky Mutakin gitu ya, yang memang dia proses kerjanya menjadi seniman. Nah, ini Bu Cucu ini mengajar sekarang di Fakultas Industri Kreatif gitu ya. Kebetulan S2-nya ambil pendidikan juga nih ya, magister pendidikan. Nah, ini menjadi dosen Fakultas Industri Kreatif yang terbaik gitu ya, di yang mendapatkan peraih evaluasi dosen oleh mahasiswa di Prodi Seni Rupa waktu itu gitu ya. Dan sekarang sudah menjadi dosen tetap di Fakultas Industri Kreatif di Prodi Seni Rupa gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin materi yang saya paparkan gitu ya. Boleh saya share dulu ya, Mbak Neni. Ada ada video nih, sebentar saya buka dulu videonya. Boleh, boleh Pak, boleh. Nah, jadi saya sedikit cerita gitu ya, Mbak Neni. Jadi kalau teman-teman nggak usah khawatir, sebenarnya peminatan apapun di seni rupa sebenarnya nantinya itu jadi jangan khawatir gitu ya, nanti aduh saya nanti jadi apa ya gitu ya. Nah, kayak ini contohnya gitu ya, karyanya Abizar ini salah satu yang memang terbaik gitu ya. Jadi dia karyanya lukis gitu ya, tetapi akhirnya bisa bikin video juga karena memang kurikulum di kita tuh jadi dia studionya studio lukis, tapi karya tugas akhirnya itu ada videonya gitu. Jadi videonya itu media pendukungnya dari karyanya gitu ya. Nah, ini moga-moga bisa lancar nih videonya. Udah ke share ya? Sudah Lagi Pak. loading. Oke. Kalau audionya udah ke share belum ya? Belum keluar Pak suaranya. Belum ya? Belum. Sebentar. Ini gimana cara share audionya ya? Di pojok
kiri bawah Pak, mungkin ada yang Share sound ya. Oke. ya betul. Oke, moga-moga udah keluar nih. Oh, betul ya? Pak, siapa? Itu videonya nih. Nah, ini talentnya itu mahasiswanya sendiri nih waktu itu. Jadi ini Abizar gitu ya. Abizar itu sebagai talentnya sendiri. Ini saya cerita sekilas aja gitu ya. Nah, kalau video-video yang memang dibikin sama mahasiswa seni rupa tuh memang kayak gini nih. Jadi tinggi artistiknya gitu, tinggi estetiknya gitu. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita lihat nih ini ada ngapain gitu ya, ada cowok sama cewek gitu ya. Jadi ini sebenarnya pengalaman pribadinya Abizar nih ya. Kayaknya si Abizar ini ditolak nih sama cewek ini, terus kemudian tapi jadi menginspirasi akhirnya gitu loh. Dan dia angkat sebagai karya tugas akhirnya. Nah, makanya di sini juga dia gitu ya. Nah, dia lagi PDKT ini ceritanya gitu ya. Nah, ini interpretasi saya aja ya, sebenarnya ini mah karyanya Abizar gitu. Abizar yang sebenarnya punya konsep lebih dalam gitu ya terkait karyanya gitu ya. Nah, ini lingkarannya artinya apa coba? Ini kan si Abizarnya suka nih sama si ceweknya gitu ya. Makanya kan si ceweknya juga ditandain ternyata si ceweknya juga mau gitu ya ke lingkarannya itu gitu ya. Nah, seperti itu malu-malu kucing lah gitu ceritanya kayak gitu. Nah Abizarnya gitu biasa ya kalau cowok kan ngedeketin cewek gitu ya, cari perhatian gitu ya, caper nih kayak gitu loh. Nah, habis itu ternyata nggak cukup tuh. Cewek itu biasanya kan memang yang lebih senangnya sama yang lebih mapan gitu ya. Ini kelihatan gitu mapan di sini juga kan pakaiannya juga masih lebih rapih gitu ya. Kalau kita lihat juga kayaknya Abizar juga masih pakai seragam SMA gitu ya di situ gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, ini anggap aja seragam SMA gitu. Nah, tapi dari situ, dari kegagalannya ini Abizar itu bisa bikin karya gitu ya. Nah, dari situ. Ini mah interpretasi saya ya. Sebenarnya yang lebih tahu karyanya itu Abizar gitu ya. Cuman, nah ini karya lukisnya itu beberapa lukisan. Tadi kan kita bisa lihat gitu ya di video ini ada beberapa karya lukisannya itu sebenarnya karya lukisnya Abizar.
Nah, kemudian dari karya lukis ini, nah ini tuh sebagai media pendukungnya gitu ya, yang memang memperkuat dari karya yang dibikin sama Abizar ini seperti itu. Nah, Abizar ini bukan apa namanya dari luar Jawa juga nih. Nih kalau nggak salah itu dari Sulawesi. Dan waktu itu kita lagi rame-ramenya pandemi, coba teman-teman. Jadi Abizar tuh sidangnya itu nggak bisa ke Bandung waktu itu karena masih COVID-nya waktu itu masih keterbatasan dan sebagainya. Tapi berkarya mah tetap aja bisa ya. Makanya di sini nggak ada outdoor nih kalau teman-teman lihat ya. Ini masih indoor gitu ya, seperti itu. Nah, ini salah satu karya yang memang dibikin oleh mahasiswa salah satu yang terbaik gitu ya, karya Abizar. Nah, sekarang kalau mahasiswa mahasiswa yang FFM seperti apa sih gitu ya yang bikin filmnya nih. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini juga salah satu yang terbaik gitu ya. Bahkan dosen pembimbingnya sampai nangis ini di ruang sidang saking terharunya gitu ya. Ini moga-moga internetnya kuat nih ya. Ini soalnya cukup berat ini videonya. Bentar, oke. Saya lagi loading dulu. Audionya udah muncul kah? Sudah Bapak. Oke. Ini saya matiin dulu ya biar kuat internetnya. The whisper of the sun. And the bray of the tree. Our warm planet. Toward the edge of the abyss. Blazing, burning, and shattering. We need to cease burning fossil fuel, or the temperature would increasingly like a skyrocket. The Arctic is liquefying. The soil is decimating. Most species of animals are extinction. Firmament is merging with the sea. Blue planet, feeling so blue. Who are we? We treat this planet and become a threat. A catastrophe for ecosystem. The earth devoured by avaricious. The magic is happening right now, right here.
Have you heard the sound yet? Some wake up call to fear the light. For not letting the beauty of the nature to just become a story for the future. Nah, jadi kalau untuk bikin film kayak gini nggak bisa satu dua orang sebetulnya. Meskipun ini tugas akhirnya karyanya Jenny kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada ininya juga. Jadi ini juga bahkan ada alumni yang memang ikut bantu juga gitu ya. Ini kayak Yuda Aji gitu ya. Ini beberapa, jadi ternyata bisa aja nanti kolaboratif nih antara alumni dengan mahasiswa gitu ya. Karena ini juga pengerjaannya juga kan apa namanya butuh kru gitu ya, maksudnya banyak orang gitu yang terlibat di sini gitu ya, kayak gitu. Nah ini makanya dosennya sampai terharu banget gitu, mungkin di luar ekspektasi gitu ya si karya ini gitu ya, saking bagusnya gitu ya di ruang sidang gitu seperti itu. Karena prosesnya juga cukup apa namanya cukup alot gitu. Untuk awalnya kan hanya menyampaikan konsep dulu nih ya di awal bimbingan gitu ya. Terus kemudian juga asistensi visualisasi gitu ya dan sebagainya, sampai proses syutingnya juga itu kan di outdoor gitu ya. Kesulitannya kalau syuting di outdoor berbeda dengan tadi di ruangan gitu ya yang dibuat sama Habizar gitu ya. Kalau ruangan kan itu kita bisa kondisikan gitu ya. Kayak misalkan pencahayaan, terus kemudian juga suara dan lain sebagainya itu bisa dikondisikan. Tapi kalau outdoor itu kan kita nunggu momen ya. Misalkan kayak nunggu waktu yang tepat, itu aja bisa aja mungkin itu di pagi hari gitu, karena kalau siang kan panas banget pasti di pantai gitu ya. Terus kemudian juga bisa aja udah sorenya juga kan cuacanya bisa nggak mendukung, bisa hujan ataupun mendung dan lain sebagainya. Jadi pasti proses untuk pembuatannya juga lebih kompleks dibandingkan dengan tadi dalam membuat di dalam studio gitu, seperti itu. Itu sih yang mungkin bisa terlihat gitu ya, mungkin dari dua karya itu ada gambaran sih bagaimana sih intermedia visual art gitu ya di Telkom University gitu ya. Sebenarnya ada karya juga yang memang kebetulan memang belum nggak ada di repositorinya kita gitu ya, si datanya. Nah itu tuh ada juga yang memang kaitannya sama teknologi nih. Jadi bagaimana dia memvisualisasikan apa namanya gerak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang gerak, si gambarnya bergerak gitu ya. Nah kebetulan videonya belum ada gitu ya. Nanti saya coba cari lagi gitu ya untuk bisa disimpan di YouTube ataupun nanti kita share di website di Prodi gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Mbak Neni, jadi beberapa presentasinya dan juga contoh-contoh karyanya gitu ya mengenai jelajah dunia intermedia visual art yang ada di Universitas Telkom di Prodi Seni Rupa gitu, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Syarif. Ini saya amazed banget Pak sama dua karya yang tadi Bapak presentasikan. Itu beneran karya-karya anak-anak mahasiswa kreatif art kita, Pak. Iya, itu karya tugas akhir. Jadi kalau karya tugas akhir itu karya yang situ. Ya, karya tugas akhir yang dia udah belajar 5 studio gitu ya. Jadi 3 studio dan juga pengkaryaan 4 dan juga 5. Jadi itu tuh puncaknya gitu ya. Jadi kayak karya terbaiknya gitu dari mahasiswa tersebut. Nah, seperti itu. Keren banget Pak. Soalnya kayak bukan kelasnya mahasiswa malah saya lihat Pak. Kayak udah kelasnya bisa direpresentasikan sebagai short film malahan, ya nggak sih Pak? Yeah. Mungkin bisa nih Pak untuk festival-festival short movie, mungkin itu kayaknya keren banget deh Pak untuk dipublish. Iya. Beberapa yang ada yang sudah juara juga sih, ikut lomba gitu, ikut lomba film gitu ya dan juara gitu, seperti itu. Cuman di slide-nya nggak kemasukin aja. Berarti banyak banget ya Pak ya, mungkin udah menang lomba bukan hanya di kancah regional doang, bahkan udah nasional, bahkan mungkin bisa jadi udah internasional mungkin ya Pak ya. Iya.
Oke, Pak. Sambil menunggu teman-teman lain mungkin yang pengen tanya jawab nih, udah ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat ya Pak ya. Mungkin ini saya bacakan dari Kak Fatma Nadila. Oh, ini dari UGM Pak. Datang dari UGM. Ini mau nanya Pak. Apakah untuk masuk Magister harus S1-nya juga bagian seni? Mungkin dia pengen daftar jadi Magister S2 Desain, Pak. Kalau boleh tanya S1-nya apa ya? Mbak Fatma ya? Iya, betul. Mungkin Kak Fatma ingin langsung bertanya secara langsung dengan Pak Syarif. Coba. Akuntansi, Pak, kebetulan. Akuntansi. Jadi nantinya biasanya ada itu dulu, jadi penyetaraan dulu. Jadi biasanya ada namanya tuh apa ya? Jadi nanti ada awal perkuliahan dulu, karena kan memang bidangnya bukan dari seni rupa dan desain gitu ya. Jadinya nanti harus ada namanya kayak ada satu kegiatan nanti sebelum perkuliahan, jadi ikut matrikulasi. Nah, namanya matrikulasi yang nanti diselenggarakan oleh Magister Desain. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang memang di luar Magister Desain itu ikut dulu kegiatan tersebut gitu loh. Sampai akhirnya nanti kayak harus bisa masuk dulu gitu ya ke bidang desainnya. Sebenarnya kalau magister itu lebih skupnya lebih luas ya dibandingkan dengan S1 itu. Kalau S1 kan dia lebih spesifik gitu ya, kayak ke seni rupa gitu ya, di seni rupa terutama gitu ya, seperti itu. Oke, berarti kalau semisal nih Pak ada teman-teman di luar sana yang memang sudah lulus S1, terus misalnya mau melanjutkan nih S2 di desain, berarti dari prodi desain memperbolehkan ya Pak, tapi dengan syarat harus mengikuti matrikulasi tersebut ya Pak ya? Ya harus lulus matrikulasi. Oke. Dan biasanya kan ada proses wawancara dulu gitu ya. Ketertarikannya kenapa ikut di Magister Desain itu apa dan bagaimana. Biasanya nanti dari presentasi ataupun dari proses wawancara itu menjadi pertimbangan untuk bisa lulus ataupun tidak masuk ke Magister Desain, seperti itu. Oke, jadi mungkin dari teman-teman nih yang udah lulus S1 dan berminat pengen melanjutkan Magister Desain, boleh banget nanti bisa mengikuti prosesnya. Nanti prosesnya syarat dan ketentuan berlaku bisa langsung aja cek pendaftarannya di smb.telkomuniversity.ac.id. Oke, Bapak ini ada yang raise hand Pak, mungkin mau langsung bertanya nih dengan Pak Syarif, diperbolehkan ya Pak ya? Ya, silakan. Oke, kepada Karyo mungkin. Karyo? Ya, halo, selamat siang. Apakah suara saya sudah tersampaikan dengan jelas? Sudah Karyo, sudah. Baik, saya Rio dari Pontianak, izin bertanya kepada Bapak Syarif Hidayat. Pertanyaan saya ada dua, yaitu yang pertama, hal apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih jurusan intermedia visual art atau jurusan S1 seni rupa? Lalu pertanyaan kedua, apakah prospek lulusan dari S1 seni rupa tersebut, Pak? Apakah dia termasuk lulusan yang menjanjikan dengan prospek kerja ke depannya juga? Begitu Pak, terima kasih. Oke, siap. Langsung dijawab aja nih. Boleh Pak, boleh Pak. Oke, ini ada dua pertanyaan ya dari Rio. Oke, baik, yang pertama, hal apa yang menjadi pertimbangan gitu ya sebelum masuk ke seni rupa gitu ya. Nah, jadi sebetulnya gini, kalau Universitas Telkom gitu ya, kita lihat dulu deh, sebenarnya kalau saya misalkan milih sekolah gitu ya, kita lihat dulu deh penyelenggaraan si institusinya nih, akreditasinya seperti apa gitu ya. Yang pasti itu yang pertama gitu ya. Nah, kebetulan kan kalau Universitas Telkom sendiri juga udah terakreditasi unggul gitu ya dari universitasnya nih. Nah, sekarang kita lihat prodinya gimana nih, udah unggul belum gitu ya. Nah, ternyata untuk prodi seni rupa sendiri saat ini kondisinya sudah unggul gitu ya. Jadi yang terbaik lah gitu ya untuk akreditasinya. Akreditasi ini itu apa aja sih? Mungkin teman-teman juga waktu sekolah mungkin pernah kali ya, waktu SMA ataupun SMP gitu, bahkan SD gitu ya, sekolahnya mau diakreditasi nih gitu ya. Teman-teman sok bikin ini apa namanya, karya-karya ditempelin di kelasnya gitu biar kelasnya rame gitu ya. Ini soalnya anak saya kayak gitu, anak saya sekolahnya mau akreditasi gitu ya. Terus kemudian dia bikin karya juga gitu ya, terus kemudian dipajang di kelas dan lain sebagainya. Nah, jadi itu
salah satu bagiannya lah gitu ya, bagaimana suasana pendidikan itu harus semenarik itu mungkin ya kalau untuk di SD gitu. Nah kalau di universitas itu pengukurannya apa saja sih gitu ya, banyak hal gitu ya, baik dari sarana prasarana gitu ya. Tadi sudah teman-teman lihat ya prasarananya. Kalau teman-teman nih, saya boleh cerita nih, waktu saya S1 itu jauh teman-teman, jauh banget dengan fasilitas yang sekarang. Dulu kampus sisi gitu ya, itu komputernya masih dikit, paling banyak 10 gitu ya. Nah kalau sekarang di sini di Fakultas Industri Kreatif, satu ruangan itu 25 sampai 26 komputer di satu ruangannya. Itu ada berapa ruangan? Ada 5 ruangan sampai 6 ruangan. Jadi jangan ragu nih kalau untuk sarprasnya gitu ya. Komputernya hebat, luar biasa. Di situ ada Macintosh gitu ya. Macintosh itu produk Apple gitu ya. Tapi yang bukan produk Apple pun juga itu produknya juga yang spesifikasinya cukup tinggi gitu ya. Tadi bisa dilihat ya di video gitu ya. Bahkan juga menggunakan Cintiq gitu ya. Cintiq itu nggak murah teman-teman ya. Tapi sekarang sih teman-teman juga bisa nyari yang memang produk-produknya lokal gitu ya. Itu juga bisa kalau untuk belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti seperti itu, hal apa aja yang jadi pertimbangan, pasti masalah akreditasi dari kampusnya nih ya, dari sekolahnya, dari program studinya gitu ya. Terus kemudian juga sarana prasarananya gimana gitu ya. Terus teman-teman yang dari luar kota gimana? Nanti saya di sana gimana nih gitu ya fasilitasnya. Nah, jangan khawatir buat teman-teman yang dari luar kota nih ya, yang dari luar Bandung terutama, teman-teman bisa daftar asrama gitu ya. Kita ada asrama putra dan juga asrama putri yang gedungnya cukup banyak gitu ya. Banyak ya, saya nggak tahu berapa jumlahnya tapi banyak gitu ya. Jadi ada sekitaran 5 sampai berapa gedung gitu ya di ruang di Telkom ini gitu. Jadi ada asrama putra sama asrama putri. Jadi teman-teman yang memang ini nggak usah khawatir nih ya. Nanti di tingkat 1 ini bisa nggak usah khawatir nggak dapet kos-kosan gitu. Teman-teman bisa nanti daftar asrama. Nah di asrama itu ada kegiatan-kegiatan juga yang nantinya nggak usah bingung nantinya, aduh saya nanti sepi nggak ya gitu jauh dari orang tua. Jangan khawatir, nanti ada kegiatan-kegiatannya juga. Jadinya nantinya juga ada teman-teman, ada kakak tingkatnya yang memang nanti akan nemenin teman-teman gitu. Jadinya nanti nggak akan homesick banget gitu ya, terutama yang jauh gitu seperti itu. Nah itu asrama. Sarana olahraga ada lapangan basket, ada kolam renang, ada lapangan sepak bola gitu ya. Terus kemudian juga apalagi nih yang saya habis kelewat nih, lapangan basket udah tadi ya, lapangan tenis ya bisa teman-teman pakai. Bahkan teman-teman kalau ngelilingin kampus Telkom University dijamin ya kalorinya yang terbakar banyak. Karena kenapa? Ini luas banget teman-teman. Jadi kalau lari gitu ya dari Fakultas Industri Kreatif, teman-teman lari ke Student Center aja itu dijamin deh jauh itu. Jalan juga jauh gitu ya dari Fakultas Industri Kreatif ke Student Center. Jadi posisinya itu ada gate depan gitu ya teman-teman ya. Ada gate 1 sampai gate 5 gitu ya. Nah, posisi Fakultas Industri Kreatif di gate 2 ya sama gate 1. Nah, gate 1 khusus motor gitu ya. Gate 2 itu bisa motor sama mobil. Nah, gate 3 itu khusus untuk mobil gitu ya. Nah, ada gate 4 khusus motor. Nah, yang dekat masjid. Nah, masjidnya pun gede teman-teman, Masjid Samsul Ulum gitu. Dipakainya nggak cuman sama sivitas akademika, tapi penduduk sekitar itu beribadah di Masjid Samsul Ulum juga. Bahkan kalau sore hari teman-teman ada yang siswa-siswi yang ikut ngaji juga di situ gitu ya, kegiatan agama. Jadi menarik lah gitu ya, baik ikut UKM-nya segala rupa. Jadi kalau saya bilang sarana prasarananya juga itu menjadi nilai plus sih kalau saya bilang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Dan juga kalau tadi atau ya kalau saya pengen keliling gimana gitu ya, pengen keliling kampus, jangan khawatir, kita punya namanya tuk-tuk gitu ya. Nah, jadi dengan tuk-tuk teman-teman bisa keliling nih, nggak usah capek-capek. Tuk-tuk itu kayak bis tapi dia nggak ada nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, jadi terbuka. Nah, jadi teman-teman bisa menghirup udara kampus yang memang rindang gitu ya. Di sini kampusnya rindang banget gitu ya. Karena termasuk juga kampus yang terindeks Kampus green hijau. metric gitu ya. Kampus hijau dengan green metric gitu ya, seperti itu. Jadi kita kampusnya punya area taman yang banyak gitu. Bahkan sekarang di depan FIK itu sekarang itu taman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau hangout nih sama teman-temannya, bahkan kita pun
biasanya dosen juga hangout sama mahasiswanya di depan taman juga, jadi outdoor gitu ya, jadi kita bisa sambil diskusi santai gitu ya. Bahkan kalau misalkan nggak lagi puasa kayak sekarang tuh bisa jalan kaki dikit, kita minum namanya tell you coffee gitu ya, ataupun juga namanya kopi alumni gitu ya. Bahkan nggak suka kopi, tenang aja, ada coklatnya enak loh. Sama juga tehnya juga enak gitu ya, promosi ini. Bahkan sekarang di depan Fakultas Industri Kreatif nih, Mbak Neni lagi dibangun ini apa namanya, kayak nanti tuh kayak apa namanya, food truck gitu ya, tapi food trucknya netap. Nah nanti tuh jadi kita punya kantin nih, kebetulan juga request dari teman-teman yang udah kuliah di sini, terus alumni juga, kantin dong, pengen kantin. Nah sekarang di provide nih, nanti di dekat Telkom University Creative Center itu nanti akan ada apa namanya, kayak tenan-tenan makanan juga gitu ya. Nah kita tunggu aja apakah gaya Korea gitu ya, apakah gaya Jepang gitu ya makanannya, karena sejauh ini yang gaya apa namanya, itu tuh gaya apa ya, Korea ya, yang di Korea. Tell You Grill itu tuh Korea ya, Tell You Korea, Grill ya, jajanan-jajanan Korea gitu ya. Mungkin nanti jajanan-jajanan, tapi jangan yang itu aja, Jaipur aja ya, yang makan diobok-obok gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, itu terkait pertanyaan nomor 1 ya dari Rio gitu ya. Nah sekarang untuk nomor 2 nih ya, terkait prospek lulusan gitu ya. Tadi sebetulnya udah dipaparkan ya bagaimana kita untuk menyusun profil lulusannya gitu ya. Profil lulusannya kan tadi ada beberapa gitu ya. Sebetulnya nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Kalau apa namanya, untuk profil lulusan, karena sebenarnya ya kalau orang kreatif nih bisa kerja apa saja sebenarnya gitu ya. Jadi jangan khawatir nih. Katanya lulusan seni rupa, katanya lulusan intermedia visual art, tapi kok jualan gitu ya. Ya jangan khawatir, nggak apa-apa. Karena apa yang penting itu adalah strategi bisnisnya kan tetap diajarkan di kampus waktu itu gitu kan ya. Bagaimana teknik manajerialnya juga diajarkan di kampus, karena teman-teman gitu ya nanti bisa aja ambil mata kuliah seni rupa, tetapi pengen pilihannya ambil mata kuliah akuntansi, ada di Universitas Telkom boleh. Ada yang bahkan ya mahasiswa yang sekarang nih lagi kuliah, dia concern banget, dia pengen banget ambil mata kuliah akuntansi gitu ya ke dosen walinya. Terus dosen walinya tanya ke saya, Pak, ini mahasiswa pengen ambil akuntansi, ambil, saya bilang. Provide, kita buka, kita akan bukakan kelasnya gitu ya. Jadi mahasiswanya sekarang lagi ambil mata kuliah akuntansi. Jadi nama mata kuliahnya itu mata kuliah akuntansi untuk di luar dari yang ini gitu ya, di luar dari mata kuliah yang ambil mata kuliah ekonomi bisnis gitu ya. Jadi mata kuliah mahasiswa teknik boleh ya ambil, mahasiswa seni rupa ambil gitu, kayak gitu. Dan jadi banyak mata kuliah pilihannya lah gitu. Jadi nantinya nggak usah khawatir gitu ya, terkait lulusan ataupun prospek lulusan yang ada di Universitas Telkom khususnya gitu, di prodi seni rupa gitu. Nah kalau yang saya boleh cerita gitu kayak sekarang gitu, sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang ada sekarang pun juga mereka sudah bikin namanya komisi gitu, apa namanya, yang kayak nyari-nyari ini gambar yang memang dijual gitu ya, yang memang jadi di Instagram dia kayak misalkan pajang karyanya di Instagram, terus kemudian nerima komisian gitu ya, nerima gambar nih siapa yang memang pengen digambarin gitu ya, lumayan tuh. Bisalah buat nutup-nutup pulsa gitu ya. Nah, itu kan kreatifpreneur tuh, berarti kan menggambarnya diajarin di mana? Di kelas menggambar pastinya, di kelas ilustrasi gitu kan ya. Terus kemudian nanti apa namanya? Bisnisnya, strateginya, nah teman-teman kan udah pasti lebih jago tuh ya. Kayak misalkan bisnis di apa namanya, promonya lewat Instagram, lewat apa namanya, lewat TikTok dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu gitu. Jadi nggak usah khawatir nih Rio. Jadi kalau untuk prospek lulusan pasti menjanjikan, itu balik lagi ke mahasiswanya ya. Karena kenapa? Karena kita sudah membekali di sini gitu ya. Dan nggak usah khawatir, Universitas Telkom itu semua divisinya itu saling terkoneksi, divisi satu sama lain gitu ya. Kayak misalkan ini saya sekarang sedang dengan divisi admisi gitu ya. Nah nanti kalau lulusan itu ada namanya CAE gitu ya, untuk alumni dan juga endowment gitu ya, seperti itu. Saya bahkan sebagai alumni saya sering dipanggil nih kalau acara-acara alumni gitu ya. Makanya saya bisa ada di sini sekarang di forum ini juga karena mungkin salah satunya karena gitu ya, sumbangsi dari CAE itu. Jadi itu juga ya alumni. Jadi alumninya dipanggil nih waktu itu gitu, lagi perlu dosen.
minat nggak waktu itu, padahal lagi senang-senangnya kerja di industri gitu ya. Tapi pulang saya ke Universitas Telkom karena saya ngelihat bahwa ini akan ada prospek yang menjanjikan gitu ya, dan juga ingin berbagi gitu ya. Waktu itu juga kalau misalkan saya atlet gitu ya, saya tuh jago gitu nyetak gol gitu, saya jago bikin karya, tapi saya udah nggak kuat larinya gitu, makanya kayaknya mesti jadi pelatih gitu ya. Makanya saya sekarang jadi dosen gitu, karena udah nggak kuat lari kenceng gitu ya, lari di 90 menit gitu ya. Akhirnya sekarang mungkin kayaknya asik kalau misalkan ilmu saya tuh dibagikan di sini di kampus gitu. Seperti itu tuh prospek lulusannya. Ini prospek lulusannya langsung dari alumninya. Sekali Pak Syarif. Gimana Karyo, mungkin mau nanya lagi atau sudah cukup penjelasan dari Pak Syarif? Sudah cukup Kak, terima kasih atas pemaparan jawabannya yang sangat luar biasa. Iya, terima kasih juga Karyo. Pak, ini ada pertanyaan yang mungkin dari sebagian banyak orang ini lumayan nih Pak. Izin bertanya Pak, apa tanggapan Bapak tentang industri kreatif yang masih dipandang sebelah mata oleh beberapa orang tua? Dan bagaimana cara supaya memberikan pengetahuan kepada orang tua terkait industri kreatif sekarang? Ini dari Kak Rashid Fadilah, Pak, dari SMK Telkom Malang. Oke. Jadi sebenarnya gini loh. Ini pertanyaannya berat banget gimana nih? Pak, betul. Jadi industri kreatif sebenarnya kan sebenarnya kita ceritanya sebenarnya dari kehidupan sehari-hari aja sebenarnya gitu ya. Sebenarnya tadi saya di awal juga udah bilang gitu ya, orang kreatif mah pasti nggak akan bingung gitu untuk mencari uang gitu ya, seperti itu. Karena kenapa kitanya struggling gitu ya, dengan kitanya kreatif kita bisa gitu ya. Nah kalau sekarang ngomongin tentang industri kreatif gitu ya, rasa-rasanya kalau saya bilang sih industri kreatif ini salah satu yang memang berpotensi gitu ya. Kenapa diangkat juga sama pemerintah, dan ini pertanyaannya paling mendasar, kenapa Universitas Telkom buka industri kreatif? Nah seperti itu. Karena kenapa industri kreatif adalah industri yang memang sustainability-nya itu tidak pernah akan habis. Seperti itu bisa yang dibilang nih ke orang tua. Kalau migas gitu ya, kayak kekayaan kayak alam gitu, itu kan ada habisnya gitu ya, dan itu harus maksudnya harus diurai, diproduksi lagi. Tapi kalau industri kreatif itu terus gitu ya, misalkan industri kuliner, industri kayak sekarang perfilman, industri fotografi, bahkan sekarang itu kayak dunia digital gitu ya, itu nggak pernah bisa lepas dari industri kreatif kan ya. Orang-orang kreatif tuh kayak konten kreator tuh ya, konten kreator kan itu orang-orang yang kreatif, bener, orang yang memang mereka harus berpikir terus gitu ya. Bahkan sebenarnya mereka kontennya itu dari followernya juga gitu ya. Kayak misalkan gitu yang kayak saya ngikutinnya Instagram gitu ya, komik gitu ya. Kayak misalkan dia sebenarnya lagi mentok nih, tapi yang ngasih tahu tuh justru followernya gitu. Bang, bikin cerita tentang ini dong bang. Bang, ini bagus loh kalau dibikin kaos. Akhirnya apa coba, dia bikin, oke, yang mau order kaos tuh kan itu jadi uang ya, jadi rupiah kan, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, pasti industri kreatif ini rasa-rasanya nggak mungkin di ini gitu ya, maksudnya karena itu tadi ya sustainability-nya, terus kemudian juga durability-nya gitu ya, maksudnya pasti akan ada terus gitu ya, nggak mungkin yang dia akan habis gitu. Kenapa pemerintah pun menggalakkan industri kreatif? Karena melihat peluangnya gitu ya, peluang dari bisnis yang ada ataupun ekonomi yang bisa tumbuh dari industri kreatif ini gitu, seperti itu. Kayak gitu sih kayaknya. Atau mungkin nanti orang tuanya bisa diajak ke sini untuk lihat pas kampus kita kadang biasanya open house gitu ya. Betul. Ada kegiatan yang juga digagas juga ya sama admisi ya, Mbak Nini ya. Dan nantinya bisa ikut acara itu, ngelihat langsung kampusnya gitu. Moga-moga langsung, iya mungkin ini kampus terbaik yang memang anak saya harus kuliah di sini gitu ya, seperti itu. Nanti keliling-keliling naik tuk-tuk juga gitu ya. Nanti apalagi sekarang ya ada ada ini juga ya, ada kelinci ya, ada banyak binatang nih di kita. Bahkan kalau di Fakultas Industri Kreatif kita punya maskot namanya Kevin ya, kucing yang seling pakai baju ya. Dia kadang jadi satpam, dia kadang jadi dosen gitu, maksudnya bukan jadi dosen, dia maksudnya jadi sivitas akademika gitu ya. Dia pakai batik kalau hari Rabu gitu ya. Kita hari Rabu suka ada acara namanya Rabu Nusantara gitu ya. Jadi banyak hal yang menarik lah di sini di Telyu tuh.
Bahkan di sini juga ada angsa gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menguji adrenalin ya, teman-teman mau kuliah teori gitu ya, terus lewatin kandang itu ya saya juga sama sih, kalau lewat situ ya adrenalin saya juga terpacu sih sebenarnya. Dikejar nggak ya gitu sama angsa ya. Karena angsa itu soang gitu ya. Jadi kalau kebetulan area Bandung Technoplek ini di daerah Bojong Soang. Jadi kalau nggak ada soangnya kayaknya nggak ada maskotnya gitu. Ya gitu ya Mbak Nini ya. Bisa Pak, bisa. Benar banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kuliah di Telkom University itu pokoknya tuh enak banget karena kebetulan di belakang gedung Bangkit atau gedung Rektorat ini lagi ada namanya tuh kebun kelinci. Jadi kalau teman-teman udah pada suntuk nih, jadi banyak banget Pak mahasiswa-mahasiswi kita yang setelah habis kuliah itu pada nongkrong nih di kebun kelinci, ngasih makan kelinci. Jadi stress relief-nya di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah di Telkom University pasti dijamin nggak akan stres karena banyak banget fasilitas dan sarana yang bisa teman-teman pakai. Oke. Pak, ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak dari Kelvin Hanjaya SMA Don Bosco Padang Pak. Selamat siang Pak Syarif, saya Kelvin Hanjaya dari SMA Don Bosco Padang. Mohon izin bertanya Pak, untuk S1 Seni Rupa di Telkom University itu, apakah membuat karya seninya itu masih full manual atau campur manual atau digital atau full digital Pak? Dan apakah setiap mahasiswa dari jurusan seni rupa itu diwajibkan memiliki alat untuk membuat karya seni rupa yang dalam bentuk digital seperti pen, tablet, atau yang lainnya? Terima kasih, Pak. Oke, Bisa langsung ini dijawab. juga bagus nih pertanyaannya. Betul. Nah, jadi sebetulnya gini ya, sebenarnya kalau digital itu kan alat gitu ya, pen tablet juga alat sebenarnya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bagaimana teman-teman itu merealisasikan ide sebenarnya, merealisasikan gagasan. Makanya di semester-semester awal memang belum menggunakan komputer, masih menggunakan pensil warna gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Masih manual untuk di semester-semester awal. Tetapi kalaupun memang teman-teman memang senang di digital pun tidak masalah gitu ya. Nanti akan terprovide di semester 3 ataupun semester 2. Karena semester 2 sudah ada mata kuliah komputer. Di semester 3 juga ada mata kuliah yang memang sudah menggunakan komputer seperti itu. Jadi jawabannya adalah tidak full digital, tidak full manual juga. Jadi memang gabungan keduanya gitu ya. Karena kan sebenarnya digital itu apalagi peralatan-peralatan yang ada sekarang itu sebetulnya itu hanya tools aja, cuman alat saja sebenarnya. Tetapi yang terpenting itu bagaimana seorang mahasiswa gitu ya bisa memvisualisasikan idenya, memvisualisasikan gagasannya gitu kan, seperti itu. Kayak tadi gitu ya, bisa dilihat ya dari dua karya yang tadi gitu ya. Itu sebetulnya kan ada karya manual gitu ya. Contohnya karya Abizar tadi yang lukisan gitu kan, karyanya lukisannya manual gitu ya. Tetapi dia kemas secara digital dengan video itu tadi gitu ya. Bagaimana dia secara informatif menjelaskan karya lukisnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, terkait ini ya, apakah mewajibkan alat untuk membuat karya seni rupa? Nah, jadi sebenarnya kalau ini kembali lagi ke mahasiswanya ya. Tetapi sarana prasarana yang ada di sini juga tapi karena terbatas gitu ya, karena mahasiswanya juga cukup banyak gitu ya. Kalaupun memang mau pinjem mungkin agak susahnya di waktu yang kosong gitu ya. Jangan khawatir, sebenarnya sih teman-teman juga bisa mulai nabung gitu ya, kalaupun memang pengen punya sendiri gitu ya. Dan sekarang tuh banyak juga peralatan-peralatan yang memang gak harus mahal ya kalau saya bilang gitu ya. Kayak tablet pun juga sekarang itu gak harus yang bermerek Apple gitu ya. Ada merek yang lain pun bisa gitu ya. Kayak saya tuh waktu kemarin tuh kapan tuh lihat postingan gitu ya. Di Reels apa di YouTube ya. Dia bilang satu merek, ternyata merek yang lain tuh ternyata lebih murah harganya, bahkan separohnya itu masih lebih bagus gitu loh. Jadi teman-teman sekarang kan bisa ini ya, bisa lihat gitu ya, apalagi kayak sekarang tuh alat-alat tuh banyak reviewernya gitu ya. Kayak sekarang pengen tahu karya alat-alat yang memang cocok tuh apa mau beli gitu ya, kan bisa naksir dulu gitu ya, maksudnya pengen lihat nih, pengen tahu pen tablet yang bagus seperti apa, kan bisa lihat di YouTube gitu ya, lihat di TikTok mungkin ya, mana yang memang kayak perbandingan nih gitu ya, si konten kreatornya juga ngebandingin seperti itu. Nah teman-teman nanti bisa bertanya ke kakak angkatannya gitu ya, apa sih yang memang cocok nih ya kalau untuk ngedesain gitu ya, ataupun menggambar gitu ya.
memang bisa idealnya memang yang memang kalau speknya tinggi biasanya harganya mahal seperti itu. Tapi yang memang kalaupun memang belum bisa ke yang mahal, bisa yang apa namanya dengan harga yang memang terjangkau, tetapi spesifikasinya bisa mendukung untuk dalam menggambar pun bisa gitu, seperti itu. Dan jangan khawatir gitu ya. Kalaupun memang teman-teman memang perlu banget gitu ya, kan bisa nanti meminjam gitu. Jadi laboratorium itu boleh kok dipinjam oleh teman-teman karena kan teman-teman udah bayar sebenarnya gitu ya. Kayak gitu. Bahkan kamera gitu, kamera juga nggak harus beli gitu ya. Kamera kan mahal ya. Apalagi kamera yang SLR gitu ya, seperti itu. Teman-teman boleh meminjam, bahkan kalau teman-teman nanti juga bisa nyari yang memang bisa sewa kok. Jadi gak harus beli, ada yang memang menyediakan sewa juga gitu. Jadi bahkan mahasiswa juga ada yang sewa. Jadi nggak beli juga. Bahkan punya kameranya nggak punya lensanya ada itu. Dia punya kameranya tapi nggak punya lensanya. Lensanya itu punya lensa standar gitu. Maksudnya kayak sekarang pengen kamera yang lensanya lensa yang memang mendukung untuk karyanya, itu bisa sewa lensanya bisa. Banyak kok di area Bandung juga banyak gitu ya. Bahkan teman-teman bisa sewa studio pun bisa gitu ya. Kalau misalkan studio yang ada di kampus tuh penuh banyak yang pakai, teman-teman bisa sewa studio di luar gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti juga bakal tahu sih, nanti apa namanya kakak angkatan juga, angkatannya himpunan juga nanti akan mensosialisasikan sih, bisa teman-teman nanti bertanya ke kakak angkatan kayak gitu ya, kayak gimana sih kuliah, gimana sih dapetin barang-barang yang murah gitu ya, maksudnya yang memang nggak terlalu mahal untuk karya tugas-tugasnya gitu ya, karena kan nanti kebetulan juga kita hanya menyediakan alat-alat yang ada di laboratorium saja. Jadi karya perlengkapan lainnya memang harus disiapkan oleh mahasiswa, tetapi ada peralatan-peralatan yang memang sudah disediakan oleh kampus juga gitu, seperti itu. Moga-moga bisa menjawab untuk Kelvin ya. Iya, betul banget teman-teman. Jadi nggak perlu merogoh kocek yang dalam-dalam. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari kampus, terus juga bisa nih sekalian tadi kata Pak Syarif itu review-review nih, nggak harus yang bermerek Apple, tapi bisa yang sesuai dengan budget teman-teman, tapi fasilitasnya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin kita sudah sampai di akhir penutup acara Kenal Tell You hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Ini pertanyaan banyak banget dan terima kasih juga tentunya untuk Pak Syarif yang sudah memberikan ilmu-ilmunya dan karya-karyanya keren banget ini dari Creative Art. Semoga teman-teman di sini yang udah pengen banget langsung daftar bisa banget langsung daftar aja di Creative Art Telkom University. Tentunya nanti bisa kunjungi website Telkom University di smb.telkomuniversity.ac.id. Oke, sebelum kita menutup mungkin kita foto bersama dulu ya Pak Syarif ya. Kita foto bersama dulu dengan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membuka kameranya terlebih dahulu dipandu oleh Kak Operator. Kak Operator. Oke. Oke, mungkin Kak Operatornya. Oke, mungkin saya pandu aja ya kakak-kakak semuanya. Mungkin bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu teman-teman membuka kameranya terlebih dahulu, ini sudah di-share juga oleh operator dari Telkom University. Jadi teman-teman jangan sampai kelupaan untuk mengisi absensi pada hari ini karena nantinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari Telkom University. Oke, ini coba saya tunggu ya teman-teman. Oke. Kita foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, nanti akan di-share ya fotonya. Nanti teman-teman bisa like aja di Telkom University. Oke, sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin ada closing statement dulu nih dari Pak Syarif Hidayat. Oke, baik.
Jadi teman-teman tadi sudah lihat paparannya gitu ya, terus kemudian juga udah lihat karyanya gitu ya. Nah, jadi kalaupun memang berminat, jangan ragu untuk langsung mendaftar nih. Dan juga sekedar informasi, nanti teman-teman bisa lihat deh gimana perbandingannya gitu ya di Universitas Telkom ini gitu ya, dengan fasilitas yang ada, dengan sarana prasarana yang lengkap gitu ya, dengan environment kampusnya juga gitu ya, dengan berbagai fasilitas yang memang terus dibenahi gitu ya. Salah satunya itu tadi juga gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan udah suntuk kuliah gitu bisa main lihat gitu ya, tidak hanya tadi gitu ya, tidak hanya angsa, tidak hanya kelinci, tapi juga ada ikan, ada burung juga gitu ya. Bahkan ada burung yang memang menjadi jadi yang sudah langka dan kemudian juga jadi Konservasi ya Pak ya. di berkembang biak di sini di Universitas Telkom gitu ya. Terus kemudian juga ada domba dan juga ada berbagai fasilitas lengkap lainnya gitu ya. Nah, jadi jangan ragu gitu ya kalau di Universitas Telkom. Dan terkait tadi gitu ya, kami selalu menyajikan menyiapkan berbagai karena memang kami selalu menjaga kualitas gitu ya, terutama baik itu pengajaran gitu ya, fasilitas gitu ya, terutama pengajaran yang memang disajikan ke mahasiswa gitu ya, dan semuanya sudah terukur, terbukti dengan akreditasi yang sudah diraih baik dari universitas maupun program studi gitu ya. Dan kita pun juga menggunakan ISO gitu ya, jadi mutunya pun terlalu terjaga. Jadi nggak usah khawatir, pasti akan selalu dievaluasi dan juga selalu diukur. Jadi pastinya nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas yang memang selalu memadai dan sesuai dengan semoga sesuai dengan ekspektasinya teman-teman dan menjadi lulusan Telkom University tadi ya, bisa pakai toganya yang tadi itu ya yang garis warna orange ya, itu gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi jangan ragu bergabung dengan kami di Universitas Telkom. Oke, terima kasih banyak Pak Syarif atas waktunya, juga sudah memberikan informasi seputar Creative Art. Semoga nih teman-teman sudah terbuka ya tentang Creative Art Telkom University seperti apa, dan jangan ragu untuk bergabung di Creative Art Telkom University. Oke, untuk pemenang giveaway ini sebelumnya aku akan mengumumkan untuk pemenang giveaway. Kita akan memberikan giveaway yang pertama kepada Kak Kelvin Hanjaya, yang kedua kepada Kak Rashid Fadilah Yusuf, lalu kepada Kak Rio Sanjaya, dan terakhir kepada Kak Muhammad Rafi Ardiansyah. Untuk keempat nama-nama yang sudah saya sebutkan nanti akan dihubungi oleh operator dan tinggal ditunggu aja teman-teman akan mendapatkan door prize dari Telkom University. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya sambil menunggu nanti buka puasa ya, sudah menyempatkan waktunya mengikuti Kenal Tell You episode 10 hari ini. Semoga Kenal Tell You hari ini dapat membuat teman-teman terbuka lagi wawasannya dan ilmunya seputar Creative Art. Dan jangan lupa untuk mengikuti Kenal Tell You episode-episode selanjutnya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa, dan selamat memperingati nanti Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Semoga Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman, dan puasanya lancar nanti sampai hari kemenangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Kenal Tell You episode berikutnya. Dadah.